Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala dari Program Manajemen Ekonomi Universitas Tangerang Raya. Saya akan mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam. Materi pembahasan sumber hukum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga itu ada ijtihad. Dalam sumber hukum Islam ada 2 pengertian hukum dan sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada hukum. Hukum ialah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan sumber hukum Islam segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan, pengalaman, dan syariat Islam. Sumber hukum Islam yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan secara bahasa, qira'a artinya membaca dan Qur'ana bacaan. Secara istilah itu Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sumber hukum Islam yang kedua itu ada Al-Hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun perkataan ataupun takrir. Bisa juga disebut dengan persetujuan Nabi, penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Ada juga fungsi dan kedudukan hadis. Ada 3 kedudukan. Yang pertama itu ada bayan takriri, yang kedua tafsir, dan ketiga ada at-tasyri'. Yang pertama itu ada bayan takriri. Bayan takriri yaitu mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua itu ada bayan tafsir. Bayan tafsir itu yaitu menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada at-tasyri'. At-tasyri' merupakan mewujudkan sesuatu hukum ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang disebut dengan bayan at-tasyri'. Nah, sedangkan sumber hukum Islam yang ketiga itu ada ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu menetapkan tenaga dengan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Ada pula fungsi dan kedudukan dalam ijtihad tersebut, yaitu untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditentukan dengan secara tidak pasti. Baik, dari kesimpulan ini bahwa semua hukum Islam itu berpusat kepada Al-Quran termasuk Al-Hadis dan hasil ijtihad. Hasil ijtihad juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Selain itu, semua hukum Islam menurut saya itu memang benar dan kesejahteraan bila dilaksanakannya. Sekian dari pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menontonnya.